Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya, Muhammad Terpanias LM. Pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat surat gugatan perdata ya, yaitu terkait dengan perbuatan melawan hukum atau PMA ya, PMH ya yang diatur di 1365. Oke, kemudian apa ya? Oke, selanjutnya coba kita lihat ya. Nah ini apa ya gugatan perbuatan melawan hukum ya. Contoh surat gugatan perbuatan melawan hukum. Datanya adalah fiktif ya, tidak sebenarnya. Kemudian tetapi ini diadopsi dari putusan yang sebenarnya ya. Jadi putusan sebenarnya pada tingkat pengadilan pertama atau pengadilan negeri itu dikabulkan, kemudian pengadilan tinggi juga tetap ya, kemudian sampai dengan tingkat Mahkamah Agung juga permohonan ini dikabulkan ya. Itu pertimbangan saya mengadopsi dari putusan kasus ini ya, kasus perbuatan melawan hukum. Kemudian juga kasus perbuatan melawan hukum ini adalah kasus yang diajukan oleh warga ya, masyarakat kepada pemerintah kota ya. Itu yang menariknya um, kasus ini ya, itu yang menariknya kasus ini. Oke, kemudian yang ketiga tanpa mengurangi rasa hormat saya mengadopsinya dari putusannya. Jadi putusannya itu penggugatnya mengkuasakan kepada kantor hukum Mangaratua Tampu Bolon dan Partners. Jadi format ini adalah format dari kuasa hukum penggugat, yaitu dari kantor hukum Mangaratua Tampu Bolon dan Partners. Jadi saya adopsi putusannya itu dari format kantor hukum itu, kemudian untuk pembelajaran ya, guna pembelajaran. Oke. Ini tidak sebenarnya kotanya bukan kota Banjarmasin yang sebenarnya, tetapi kota lain ya, kota daerah lain. Baik, ini sebelah kiri ini adalah Banjarmasin, pengadilannya adalah Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin. Di bawahnya adalah setelah ini kita jabarkan satu-satu ya. Setelah ini kita jabarkan satu-satu pada PowerPoint. Ini pengantar saja. Penggugat, kemudian ada kuasanya, ada tergugatnya, ada turut tergugatnya, yaitu Dinas Pekerjaan PU, kemudian pada angka 1 ya, itu adalah dasar-dasar gugatan yang menjadi dasar gugatan untuk posita atau uraian itu tadi ya. Nomor 1 itu adalah alas haknya. Alas haknya adalah dasarnya apa sih penggugat itu mau menggugat tergugat dan turut tergugat, itu dasarnya adalah sertifikat hak milik ya. Kemudian nomor 2 itu adalah uraiannya, diuraikan objek perkaranya. Nomor 3 itu adalah perbuatan melawan hukumnya. Dan nomor 4 juga adalah perbuatan melawan hukumnya. Nomor 5 itu adalah uraian tentang kerugian material yang diderita oleh penggugat ya. Kita selesaikan satu. Dan 5.1 ini adalah uraian secara jelas ya. Kerugian material yang diderita oleh penggugat ya. Kemudian pada titik 5.2 itu juga ada kerugian secara material ya yang diuraikan oleh penggugat. Kemudian nomor 6 itu adalah di sini ya, versinya adalah kerugian moral. Moral itu sama dengan imaterial ya, kerugian secara imaterial, yaitu material, kemudian ada imaterial. Nomor 7 ini adalah perbuatan tergugat dan turut tergugat ya. Oke, yang membawa pada kerugian material dan imaterial. Nomor 8 Nah, ini lagi nomor 8 ini ada sudah melakukan perbuatan melawan hukum, pembangunannya itu tindak pidana korupsi lagi dan telah berkekuatan hukum tetap. Oke. Nomor 9 itu ada uang paksa atau uang som ya. Jadi uang paksa menghukum tergugat dan turut tergugat untuk membayar uang paksa. Oke. Kemudian nah ini terkait dengan petitum ya atau permohonan. Ada permohonan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ex quod bono. Di bawah itu adalah tanda tangan kuasa ya. Jadi ini semua adalah fiktif ya. Kecuali gugatan materinya, isinya adalah sebenarnya sebetulnya kejadiannya. Oke. Selanjutnya ini kita kita bagi satu-satu di atas tanggalnya, jangan lupa tanggalnya ya, tanggal
Banjarmasin, tempatnya 5 Juli 2021. Kemudian um, kepada yang terhormat ya Ketua Majelis, kenapa Ketua biasanya ya, Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin. Kemudian alamatnya di mana? Jalan Majen, Jalan DI Panjaitan, nomor 7 Antasan Besar ya, Kota Banjarmasin. Ya, oke, boleh juga. Boleh juga kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin di Banjarmasin. Ya, boleh juga. Kemudian halnya di bawah itu jangan lupa, halnya adalah gugatan perbuatan melawan hukum ya, PMH. Hening pekerjaan wira swasta ya, alamat Jalan Damai Sentosa. Ini adalah fiktif, semua fiktif ya. Nomor 14 RT 702 Kelurahan Pinggir Sungai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Kota Banjarmasin. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Muhammad Arfani SLM ya. Kantor kuasanya di mana? Kantor hukum dan kontraktual Arfanian Partners. Oke, berkantornya alamatnya di sini. Kemudian selanjutnya disebut sebagai penggugat ya. Oke. Selanjutnya dengan ini hendak mengajukan gugatan kepada ya pemerintah Kota Banjarmasin ya. Oke, alamat kantornya di mana. Kemudian selanjutnya disebut sebagai tergugat ya. Kemudian Dinas Pekerjaan PU Kota Banjarmasin sebagaimana alamatnya. Kemudian selanjutnya disebut sebagai tergugat ya. Ini para pihaknya harus jelas yang mana tergugat, yang mana tergugat. Kemudian alamatnya juga harus jelas ya. Karena kenapa? Karena kalau alamatnya salah misalnya nanti di eksepsi salah ya, jadi pihak salah gitu. Ya jadi harus cermat kita menggugat ya, jadi benar-benar harus jelas ya. Oke, selanjutnya adapun yang menjadi dasar gugatan perbuatan melawan hukum ini adalah sebagai berikut. Satu, bahwa penggugat adalah pemilik sah atas satu bidang tanah berdasarkan alasan sertifikat milik ya, nomornya 21705 tahun 2017 ya. Kemudian letaknya di sini luasnya sebesar 1756 meter persegi ya. Yang dalam gugatan ini merupakan objek perkara. Jadi objek perkaranya apa sih? Oh, ternyata tanah ya. Kemudian yang kedua ini adalah uraian tentang objek perkara ya. Tanah tersebut sebelah utara berbatasan dengan Fatona, sebelah selatan berbatasan dengan Miranda, sebelah barat berbatasan dengan Ewan, sebelah timur berbatasan dengan Udin ya. Oke. Lengkap-lengkap ya, 17 meter, 108 meter, oke 108 meter begitu ya. Jadi uraikan sejelas-jelasnya ya, selengkap-lengkapnya. Oke, ini alas haknya, kedudukan hukumnya, dasar gugatan ini ya, dasar penggugat, tergugat dan tergugat. Nah, ini perbuatan melawan hukum tergugat dan tergugatnya ya. Oke, di atas itu typo ya. Kemudian hukum. Oke, perbuatan melawan hukum. Bahwa kemudian penggugat ketahui bahwasanya di atas tanah yang merupakan objek perkara quo milik penggugat dia dimaksud ini dilakukan perbuatan melawan oleh tergugat dengan memerintahkan tergugat melakukan pengerjaan pembuatan jalan beton. Ya, jadi tergugat ini memerintahkan kepada tergugat. Tergugatnya tadi adalah Dinas Pekerjaan Umum. Tergugatnya tadi adalah Wali Kota Banjarmasin. Contoh saya ini fiktif. Seluas 640 meter persegi tanpa ada ganti rugi dalam bentuk apapun ya, maupun dan tanpa izin sepersetujuan penggugat selaku pemilik atas objek perkara. Ini hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat ya, dan juga dengan turut tergugat ya. Turut tergugat ini pelakunya, eksekusinya di lapangan. Oke. Kemudian bahwa sedangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan turut tergugat dalam perkara akwo berupa tindakan tergugat pelaksanaan pengerjaan pembuatan jalan tol dengan menggunakan radius ukuran 5 kali 180 luas ya, seluas 640 meter persegi di atas tanah objek perkara akwo milik penggugat ya. Ya, oke. Ya, merugikan penggugat secara material dan moral ya. Jadi inilah perbuatan melawan hukumnya ya, merugikan moral dan material. Selanjutnya ini uraian kerugian materialnya ya. Jadi dalam gugatan itu kerugian materialnya mesti diuraikan secara rinci dan jelas ya. Kemudian bahwa kerugian material penggugat dalam perkara akwo yang menjadi tanggung jawab hukum tergugat untuk membayar kepada penggugat sebagai tindakan melawan hukumnya tergugat dan tergugat adalah sebagai berikut ya. 5.1 senilai dengan besarnya biaya pembongkaran ya atas bangunan jalan beton ready mix yang telah terbangun di atas objek perkara akwo oleh tergugat atas perintah dari tergugat tersebut selama 49 jam kerja ya. Itemnya apa aja nih? Itemnya ada sewa ekskavator, ada mobilisasi alat, ada gaji operator, ada gaji pembantu operator, ada BBM ya, BBM 6.000 per liter.
Wah, ini harga dulu ya. Oke. Uang makan 2 orang, oh 2 orang. Kemudian jasa pembuangan sampah bobokan, gaji mandor, ada mandor juga nih. Penjaga malam untuk alat, kemudian total ada Pak, PPN juga ya. PPN juga nih 10% ya, jangan lupa PPN ya. Taat pajak. Totalnya adalah 34.900.000 rupiah ya. Oke, ini penjelasannya. Jadi mesti rinci ya. Kalau tidak rinci nanti ditanggapi dijawab oleh tergugat dan tergugat nggak rinci, nggak bisa nih ya, kabur gitu, nggak jelas pokoknya. Oke. Kemudian ini ada kerugian materialnya lagi ya. Jadi tadi kerugian material pembongkaran yang 5.2 adalah kerugian material karena nggak bisa operasional ya. Jadi hilangnya pendapatan pribadi penggugat atas pemanfaatan objek perkara aku. Ya, itu dia untuk digunakan sebagai akses jalan keluar masuk angkutan mobil barang cold diesel ya. Jadi ini kerugian yang kedua ya, yaitu uh, untuk satu hari dilintasi 80 mobil dengan biaya pemeliharaan jalan sebesar 10.000 sehingga kerugian penggugat selama 24 bulan tersebut adalah 80 mobil kali 10.000 kali 30 hari kali 24 bulan. RP 800.000 kali 30 kali 24 ya, sama dengan 576 juta rupiah ya. Oke, ini sah saja ya. Jadi saya mengadopsinya ya. Mengadaptasi dari putusan sebetulnya ini si putusan tersebut ya. Jadi penggugat menguraikan kerugian material 1, kerugian material 2 ya. Oke, kemudian ya ini kerugian material imaterial, kerugian material tadi, kerugian material perbuatan non hukum boleh ya, menuntut kerugian material ataupun kerugian material. Nah, di sini penggugatnya menyatakan bahwa ada kerugian moral penggugatnya. Moral itu kata lain dari material. Itu berupa hilangnya manfaat objek perkaraku terhadap diri penggugat yang seharusnya dapat dimengerti penggugat ya. Jadi kita tuntut sebesar 2 miliar rupiah ya. Ini 2 miliar rupiah. Oke. Kemudian ini selanjutnya nomor 7 ini adalah bahwa angka kerugian material dan material tersebut ya telah berulang kali dilakukan pelanggaran oleh penggugat yang secara formal yuridis material merupakan hak miliknya ya. Namun peringatan penggugat, oh jadi ini ada peringatannya sudah diberikan ya, jadi peringatan somasi misalnya surat peringatan 1, surat peringatan 2 ya, tolong dong ini diselesaikan, ganti rugi dong, kita kan warga ya. Oke. Kemudian nomor 8 adalah ini tadi ya, pekerjaan tersebut masuk dalam ranah tindak pidana korupsi lagi ya. Oke, ini menerangkan saja ya situasi dan kondisi atas pembangunan pembangunan beton itu tadi ya, juga bermasalah ternyata. Oke. Kemudian ini selanjutnya bahwa gugatan aku muncul diakibatkan perbuatan melawan hukum tergugat dalam perkara aku untuk membayar uang paksa atau uang somnya. Jadi penggugat juga mengajukan menuntut agar nih supaya dijalankan putusannya. Kalau nggak dijalankan, tolong dong majelis hakim memberikan uang paksa ya sebesar 200.000 rupiah per hari keterlambatan penulisan putusan aku ya. Jadi itu boleh ya. Jadi ini uang paksa ya, biasa saja dalam gugatan perdata pada umumnya ya. Oke, kemudian ini petitum bentuk permohonannya. 1, berdasarkan dalil posita gugatan tersebut. Jadi posita tadi kan adalah uraian-uraian yang diuraikan kedudukan hukumnya, hubungan hukumnya, kemudian hubungan hukum penggugat dengan tergugat dan turut tergugat, kemudian perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat, kemudian kerugian material dan imaterial yang dilakukan oleh tergugat dan turut tergugat. Oke, sudah sampailah kita kepada permohonan. 1, mengabulkan mohon majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut ya. 1, mengabulkan dalil gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan penggugat adalah pemilik sah menurut hukum atas objek perkara aku. 3, menyatakan tergugat dan tergugat telah melakukan perbuatan melakukan dan objek perkara penggugat. 4, menghukum tergugat untuk membayar biaya pembongkaran ya bangunan jalan beton ready mix berukuran 5 kali 108
meter. Berikut biaya jasa hukum dan biaya perbaikan kerusakan tanah penggugat sebesar 730 juta rupiah ya. Oke, di sini saya lupa ya. Pada putusannya di putusan itu ya ada jasa hukum sebetulnya. Jasa hukumnya dimasukkan ya, tetapi saya tidak memasukkannya dalam pembahasan pembelajaran ya, karena berdasarkan acuan-acuan bahwa jasa hukum itu tidak boleh dimasukkan, tidak tidak sekarang ya, tidak dapat dimohonkan untuk ganti kerugian secara material ya. Oke, ini sebagai pembelajaran saja ya. Jadi untuk pembelajaran saja. Untuk pembelajaran. Jadi jasa hukumnya saya coret ya. Oke. Kemudian 5. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian moral penggugat senilai 2 miliar rupiah ya. Ini jadi kerugian material. Menghukum tergugat uang paksa buang jadi sebesar 200.000 rupiah per hari keterlambatan pemenuhan atas isi putusan akuo. 7. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang muncul dalam perkara akuo. 8. Menghukum penggugat dan turut tergugat untuk mematuhi isi putusan akuo ya. Kemudian atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex akuo et bono ya. Jadi kemudian mohon putusan yang seadil-adilnya majelis. Saya telah tergugat dan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada saya ya. Oke, demikian gugatan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat saya ya, atau hormat kami ya, kuasa hukum Muhammad Irfania Sahel. Oke, apa yang menarik dari perkara ini sebetulnya adalah ini sederhana ya. Jadi saya hanya mencarikan yang sederhana. Yang rumit banyak ya, yang kompleks juga banyak. Tetapi sederhana saja logikanya saja. Ada posita, ada petitum ya. Untuk perbuatan melawan hukum tadi ada tuntutan secara material dan imaterial ya. Jadi juga saya yang menarik dari putusan ini adalah putusan gugatan ini adalah gugatan warga kepada pemerintah ya, yaitu kepada wali kota ya. Cuman kota mana kalian cari sendiri ya. Bukan kota Banjarmasin yang pasti. Jadi itu yang menarik dari putusan ini dan dikabulkan oleh majelis hakimnya. Jadi dikabulkan pada tingkat pertama sampai dengan Mahkamah Agung ya. Jadi majelis hakim pada tingkat pertama sampai dengan majelis hakim pada Mahkamah Agung sepakat bahwa pemerintah kota dan dinas PU telah melakukan perbuatan melawan hukum. Itu yang menarik dari kasus ini. Oke, itu saja ya. Terima kasih atas atensinya juga. Kemudian hanya untuk pembelajaran ya. Kalau ada yang mau komen, mau bertanya-tanya, kemudian mau apa saja ya, mau subscribe-nya juga tolong subscribe-nya ya, tolong subscribe-nya untuk dukungan video selanjutnya. Oke, nantikan video-video selanjutnya di channel Belajar Hukum BHK TV ya. Bersama saya Muhammad Irfania SHLM. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.